Motivasi ini datang ke kita menghancurkan kotoran-kotoran atau keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita berdua, gua Rizky Pratama Dan gua Faris. Oke. Di konten kali ini atau di video ini kita akan membahas yaitu tentang masalah yang biasa dialami oleh anak-anak yang ingin masuk pesantren atau orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Apa itu? Ragu atau bimbang ketika ingin masuk pesantren. Ya kan? Yoi, jadi kali ini kita akan memberikan kepada kalian semua yakni beberapa hal atau beberapa tips bagi kalian yang masih ragu untuk masuk ke dalam pesantren. Biasanya ketika kita ingin masuk pesantren namun kok masih ada keraguan di dalam diri kita atau kebimbangan gitu kan ya. Karena mungkin banyak gitu pikiran-pikiran atau berita-berita buruk yang masuk mengenai pesantren itu sendiri gitu kan. Jadi berita-berita atau pikiran ini yang menjadikan kebimbangan yang mendasar gitu dalam diri kita atau anak-anak yang ingin masuk pesantren. Namun di sisi lain itu, pesantren tuh merupakan suatu lembaga pendidikan dan pusatnya penyebaran agama Islam. Nah, dengan ini pesantren adalah solusi terbaik untuk mencetak generasi Islam yang cerdas dan memiliki akhlak yang mulia. Karena tentu kita tidak ingin gitu kan, atau orang-orang Islam atau anak generasi Muslim tidak ingin dicap atau disebut oleh netizen zaman sekarang nih, apa itu? Orang gak ada akhlak gitu kan ya. Betul, gak ada akhlak coy. Nah, inilah alternatif atau solusi terbaik gitu untuk mencetak generasi muslim yang cerdas serta memiliki akhlak yang mulia. Kemudian pesantren juga sekaligus dapat memadukan 3 unsur penting, yakni yang pertama itu adalah ibadah, yang mana itu untuk menanamkan iman kita. Kemudian yang kedua tablik, yakni untuk penyebaran ilmu. Kemudian yang ketiga yakni amaliyah, yang mana untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang pesantren itu sendiri. Oke, sekarang kita akan memberikan beberapa tips agar kita tidak ragu lagi ketika ingin masuk pesantren gitu kan ya. Tips yang pertama apa itu, Bro? Tips yang pertama yakni niat dan berdoa. Kenapa sih harus niat gitu? Niat dan berdoa ini, bro, sis, ini merupakan suatu pondasi dikala kita menginginkan sesuatu. Ya, mungkin di kalangan kalian sudah paham ya hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan apapun yang diniatkan maka ia akan mendapatinya. Jadi jika pondasi kita dari niat dan berdoa ini sudah kuat dan kokoh, maka apapun yang berada di atas pondasi ini, maka itu tidak akan roboh pondasinya karena sudah kokoh dan kuat. Maka dengan niat ini kita harus luruskan gitu niat. Kita tuh harus meluruskan niat. Jadi ketika kita ingin masuk pesantren, jangan karena niat yang salah. Atau contoh deh, ketika kita masuk pesantren karena paksaan orang tua. Nah, jangan sampai ini terjadi gitu. Atau ketika kita masuk pesantren desakan seseorang, entah kakak, adik, atau saudara kayak. Nah, kalau bisa ketika kita meniatkan sesuatu atau meniatkan untuk masuk pesantren, itu murni dalam diri kita gitu. Murni dalam hati gitu. Tentunya dengan ikhlas karena Allah gitu kan ya. Kemudian kembali ke tips yang kedua. Apa, bro? Tips yang kedua adalah persiapan mental. Kenapa sih
harus persiapan mental. Emang mau uji nyali gitu kan? Jadi gini loh bro, bukan uji nyali bro. Jadi persiapan mental ini sangat banget gitu dibutuhkan bagi orang yang masih ragu nih ya, yang masih ragu untuk masuk pesantren. Jadi dengan tips ini ya, kalau kita udah melaksanakan tips yang pertama yakni tentang niat, maka kita harus mempersiapkan mental dalam diri kita juga. Contohnya ya, seperti kita nanti bakalan tahu kalau kita meninggalkan orang tua atau kita meninggalkan game-game ya enggak bro? Iya. Mobile Legend. Mobile Legend tuh coy. Iya. Kemudian Free Fire dan game-game lain gitu kan. Iya, oke, kita harus mempersiapkan mental gitu. Karena di pondok itu bukan tempatnya bermain, bukan tempatnya kita bersenang-senang. Karena di pondok itu merupakan tempat untuk kita mencari ilmu agama lebih dalam. Jadi kegunaan persiapan mental ini untuk memperkuat diri kita gitu kan ya. Ketika ya seperti yang tadi dicontohkan itu, misalkan nanti kita di pesantren udah jauh sama orang tua. Nah, ketika kita udah memikirkan itu sebelum kita masuk pesantren, maka kita nanti nggak kaget gitu kan. Ketika kita nanti jauh sama orang tua, ketika kita jauh dengan permainan yang bisa kita lakukan di rumah, seperti bermain game Mobile Legends, Free Fire dan game-game lainnya yang online itu kan ya kan. Nah, yang menyenangkan di rumah itu akan menjadi musuh di pesantren gitu. Maksudnya akan dijauhi. Kita tidak akan mendekati hal-hal seperti itu lagi gitu. Maka dari itu pentingnya menguatkan mental. Oke, kembali kepada tips yang ketiga. Apa itu bro? Untuk tips yang ketiga, ini ya penting sekali, maka simak baik-baik, tonton videonya sampai habis, jangan di-skip, pokoknya jangan di-skip, oke? Yang belum like, monggo di-like dulu, yang belum subscribe, monggo di-subscribe, oke? Ya, tips yang ketiga yaitu memilih pondok pesantren yang sesuai syariat. Oke, jadi mengapa sih kita harus memilih pesantren yang bersyariat Islam? Padahal kan kita tahu gitu kan, yang namanya pesantren itu ya dari Islam gitu. Kenapa harus yang bersyariat Islam tuh? Kenapa bro? Ya, ini harus perlu diketahui kita bersama nih ya. Karena nih bro, sudah kita ketahui bahwa banyak di masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak ya nggak banyak sih ya, mungkin jarang, tapi ada bro, pondok-pondok yang memang mereka tuh sebenarnya berbusana muslim. Dia tuh mereka berbusana muslim gitu, pakai peci, pakai baju koko, sarung mungkin yang ikhwan. Namun di dalamnya mereka itu diajarkan oleh pondok itu hal-hal yang mistis bro, hal-hal yang mistis atau tahayul. Bahkan bisa dibilang juga mereka dibawa kepada hal-hal yang kesyirikan. Padahal syirik itu merupakan dosa besar yang mana bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Maka tips yang ketiga ini itu sangat penting. Bagaimana kita mencari pondok pesantren yang bersyariat Islam. Karena ketika kita memilih pesantren, inilah langkah awal kita yang akan menentukan bagaimana ketika kita nantinya gitu kan. Ketika kita memilih pesantren yang salah, maka itu akan mengakibatkan sebuah hal yang fatal gitu. Karena itu akan menjadikan kita di masa depan nanti akan menjadi seperti apa. Nah, itulah pentingnya memilih pesantren yang bersyariat Islam. Kemudian yang terakhir ini ya bro, yang keempat, apa itu? Tips yang keempat, motivasi yang kuat. Jadi apa sih bro motivasi yang kuat tuh bro? Jadi motivasi yang kuat, kita ketika kita ingin masuk ke pesantren, tentunya kita harus memiliki motivasi yang kuat. Kenapa sih motivasi? Karena motivasi ini yang akan membuat hati yang tadinya bimbang itu menjadi kembali terbangun gitu, kembali kuat. Karena motivasi ini ibarat superhero. Kenapa sih superhero? Karena hati yang bimbang itu kan sebuah kotoran yang ada di dalam hati ya, atau keburukan lah ya yang ada di dalam hati. Nah, superhero ini datang, motivasi ini datang.
datang ke kita menghancurkan kotoran-kotoran atau keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita. Contoh motivasi apa sih, bro? Mungkin kita kalau ada kesempatan kita akan buat beberapa motivasi-motivasi ya untuk kalian semua yang ingin masuk pondok. Motivasi itu enggak terus kita menunggu kemudian motivasi itu datang sendiri, enggak. Kita yang mencari motivasi itu sendiri. Kita yang mencari motivasi itu sendiri. Lewat apa? Iya, jadi kalian tuh harus memanfaatkan juga HP elektronik kalian gitu. Jangan dibuat nonton-nonton malah nonton Mobile Legends, kan lucu gitu. Harus bermanfaat lah pokoknya. Nah, itu harus bermanfaat. Kalian zaman sekarang ya, anak SD mosok nggak punya HP kan? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, bro. Kayaknya nggak mungkin kalau zaman sekarang anak SD nggak punya HP, ya. Jadi HP ini bisa menjadi sarana gitu. Ketika kita membutuhkan motivasi melalui apa? YouTube, Instagram, Facebook, dan medsos yang lainnya gitu. Jika dibandingkan zaman Rasulullah dulu ketika mencari ilmu tuh harus berkelana dulu gitu, berhijrah jalan jauh kemana, ke Madinah, ke Yaman, ke Mesir, itu hanya untuk mencari ilmu gitu kan. Nah kita yang hidup di zaman milenial ini gitu kan ya. Udah modern, coy. Udah modern. Kita mencari ilmu atau mencari motivasi gitu kan ya, sangat mudah, tinggal buka laptop atau buka HP itu keluar semua itu motivasi di dalamnya gitu ya. Intinya gunakan semua barang elektronik kamu dengan semanfaat mungkin. Itulah kegunaan motivasi. Nah, itulah tips-tips yang bisa kami berikan kepada kalian semua yang mungkin masih bimbang untuk, iya nggak sih aku harus masuk pondok, iya nggak sih anak saya harusnya dimasukin pesantren gitu kan. Nah, semoga tips-tips yang tadi kita jelaskan itu bisa menjadikan para orang tua tidak bimbang lagi untuk masukkan anaknya ke pesantren. Kemudian untuk anak-anak yang ingin ke pesantren setelah menonton ini semakin yakin, oke? Karena kita tahu bahwa pesantren yang seperti kita jelaskan yang tadi, pesantren itu adalah pusat dari penyebaran agama Islam. Kemudian solusi terbaik bagi generasi muslim atau generasi Islam dalam mencerdaskan, kemudian membuat kita menjadi berakhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Karena seseorang yang bermanfaat di dunia ini adalah sebaik-baik orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi itulah sebaik-baik orang. Itu yang disebut sebagai orang. Bukan orang yang memberikan kejelekan, tapi memberikan yang baik-baik. Nah, itulah tips-tips yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya kalau misalkan kalian ingin menambahkan, jangan lupa komen di bawah sini ya, di channel YouTube ini, di video ini. Komen ya guys, nggak usah malu-malu komen, nggak akan dimarahin, oke? Sekian video dari kita. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf karena tentu kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan gitu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, calon santri. Oke, jangan lupa subscribe. Oke bro, ilaliko. Ilaliko.